balik lagi di channel Ide Travel ID. Balik lagi di Daop 2 Bandung nih teman-teman nih. Kali ini kita akan memberikan kabar tentang reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat ya, yang saat ini sudah mulai. Oke teman-teman, untuk sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini di Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Ya, kali ini kabar mengenai reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat masih dalam tahap kajian menyeluruh dengan Kementerian Perhubungan, terus mengevaluasi kelayakan sosial ekonomi dan teknis. Beberapa jalur memang sudah direaktivasi dan beroperasi, seperti jalur Cibatu Garut. Namun ada beberapa tantangan seperti kebutuhan anggaran yang cukup besar, pembebasan lahan, dan perubahan fungsi lahan. Itu titik krusialnya. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kelanjutan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat. Pertama, kajian mendalam. Kemenhub terus melakukan kajian menyeluruh untuk memastikan kelayakan reaktivasi jalur kereta api ini. Berikutnya, tantangan anggaran. Proyek reaktivasi kereta api membutuhkan anggaran yang cukup besar, bahkan bisa mencapai 20 triliun. Seperti kabar yang setelah diberitakan sebelumnya, ya saya pernah kabarkan tentang rapat KDM dengan BTP 2 Bandung ya. Berikutnya, pembebasan lahan. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan lahan, terutama di jalur-jalur yang telah mengalami alih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Kabar tentang penolakan sudah saya pernah upload di beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Dan berikutnya, persiapan PT KAI. PT Kereta Api Indonesia telah melakukan persiapan dengan menambahkan unit kerja untuk mengantisipasi reaktivasi jalur, karena ini wewenangnya pihaknya di BTP 2 Bandung atau di JKA ya teman-teman, bukan KAI. KAI hanya sebagai operator saja saat ini. Berikutnya, pencarian alternatif. PT KAI terus mencari solusi terbaik untuk reaktivasi jalur kereta, termasuk mempertimbangkan jalur yang alternatif ya teman-teman, seperti Cipatat Tagok Apu yang saat ini terus dilakukan pencarian alternatif. Apakah tetap menggunakan jalur lama dengan menggunakan KA Perintis atau transfer dari stasiun Cipatat ke stasiun Padalarang menggunakan kereta khusus yang memungkinkan menggunakan gradien kemiringan yang cukup tinggi. Kemarin juga banyak teman-teman yang komen kalau yang sebenarnya paling cepat itu diaktifkan dari stasiun Cipatat ke stasiun Tagok Apu lanjut ke stasiun Padalarang. Cuman di sini titik beratnya di JKA memikirkan mekanisme apa yang dapat dilakukan agar kedua stasiun tersebut tersambung ya teman-teman, karena kemiringan yang cukup curam untuk menggunakan kereta-kereta model sekarang ini teman-teman. Apakah nanti menggunakan kereta khusus ataupun lainnya, ini belum diputuskan teman-teman. Tapi teman-teman, beberapa rail fans seperti Kang Yusril dan lain sebagainya itu sudah kemarin upload tentang jalur dari stasiun Padalarang ya yang ke stasiun Tagok Apu yang saat ini masih ditumbuhi banyak rerumputan. Teman-teman bisa saksikan konten Kang Yusril di kanal YouTube-nya Kang Yusril ya teman-teman. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menanggapi rencana Pemprov Jawa Barat yang ingin mereaktivasi kembali beberapa jalur kereta api yang nonaktif sejak lama. Ujar Kemenhub mengatakan perlu kajian yang lebih dalam terkait reaktivasi atau menghidupkan jalur kereta api nonaktif di Jawa Barat, karena dari beberapa jalur nonaktif tersebut potensi anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Terkait jalur rel nonaktif terus akan mau direaktivasi lagi, yang kami melihat kajian dulu, ujarnya. Meski begitu, Budi tetap mendukung langkah Pemprov Jabar untuk mereaktivasi kembali jalur kereta api tersebut. Tapi kita
tapi tetap kita dukung. Kita dukung keinginan Pemprov Jawa Barat untuk membuka jalur-jalur kereta api tersebut. Nanti kita lihat sampai seberapa jauh jalur-jalur tersebut bisa diaktifkan. Papar Menteri Perhubungan Dudi menambahkan, untuk mereaktivasi jalur-jalur tersebut, pihaknya akan melihat hasil studi kelayakan atau feasibility study dan kebutuhan dana atau anggaran yang diperlukan untuk membuka jalur-jalur tersebut. Kita lihat aja dulu hasilnya, ujarnya. Sebelumnya, Gubernur KDM akan melakukan reaktivasi kereta api jalur-jalur yang non-aktif saat ini. Nah, banyak tantangan untuk mereaktivasi jalur non-aktif. Sampai saat ini, yang dilakukan oleh Kemenhub adalah sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak terhadap jalur-jalur yang akan direaktivasi tersebut. Banyak penolakan yang diterima oleh Kementerian Perhubungan ataupun IJKA. Semoga masyarakat dapat diberi pengertiannya untuk dapat menerima keputusan tersebut yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Di sini dibutuhkan atensi dari Pemprov Jabar untuk bisa mensosialisasikan proyek ini dan mendekati secara persuasif antara Pemprov Jawa Barat dengan masyarakat yang terdampak atas reaktivasi jalur-jalur kereta api yang sudah nonaktif ini, teman-teman. Dan beberapa tantangan teknis ya, teman-teman, seperti contoh pada jalur Cipatat Padalarang yang merupakan segmen jalur kereta api Bogor Sukabumi Bandung, di mana kendala utama reaktivasi jalur ini yakni konturnya yang curam dan medannya yang cukup terjal. Di jalur ini memiliki tingkat kelandaian hingga 40 per mil, ditambah dengan banyaknya lengkungan yang tajam dengan radius sempit yakni hanya 150 meter. Alhasil, sarana yang dipakai sekarang ini tidak dapat melewati jalur tersebut. Tak hanya itu saja, jalur tersebut juga rawan longsor. Padahal jarak jalur tersebut terbilang terpendek yakni hanya 17 km. Karena alasan keamanan dan keselamatan, maka ada alternatif lain, yakni membuat jalur baru ataupun shortcut. Ada jalur lain yang tantangannya cukup besar, yakni Banjar Padalarang Cijulang. Jalur non-aktif ini menjadi terpanjang dari 11 jalur yang akan diaktifasi lagi yang akan diaktifasi lagi, yakni mencapai 87 km. Namun tantangannya bukanlah di medannya, melainkan kondisi prasarananya seperti jembatan yang sudah memprihatinkan. Banyak jembatan di jalur ini yang sudah tak berbentuk akibat hilang dicuri. Oke, itu beberapa perkembangan yang bisa saya sampaikan hingga saat ini. Mulai dari tantangan berupa teknis hingga tantangan berupa fasilitas ataupun sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak dari reaktivasi jalur ini. Berarti jalur ini positif akan terus berlanjut. Semoga saja ini dapat berjalan lebih cepat lagi. Oke teman-teman, sampai di situ dulu saya bisa update tentang jalur reaktivasi di Provinsi Jawa Barat yang saat ini sudah tahap untuk pembebasan ataupun sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi teman-teman di konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you. Bye-bye.